Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlang Rahmat Fajar dari NIM 2020 10 11 03 11 413 dan teman saya Arya Yudha Wirawan dengan NIM 2020 101 103 11450. Yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan tentang kriminologi dan kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard pada tahun 1830 sampai dengan 1911. Seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata krimen, yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Definisi tentang kriminologi banyak ditemukan oleh para sarjana. Masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut. Yang pertama, ada yang bernama Edwin H. Sutherland. Criminology is the body of knowledge regarding delinquents and crime as social phenomena. Atau artinya kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Yang kedua ada J. Constant. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Dan yang ketiga, W.M.A. Notch. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Lalu yang terakhir adalah Bonger. Bonger menyatakan bahwa kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum, serta pencegahan undang-undang. Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu. Umpama, jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi. Masalah keturunan dipelajari biologi. Demikian pula masalah penjara dipelajari oleh penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. Thorsten Selin menyatakan bahwa kriminologi a king without a country, atau bahasa Indonesianya seorang raja tanpa daerah kekuasaan. Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru. Proses kriminal atau biasa disebut dengan proses kriminalisasi, menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan, yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan. Secara formil, kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat yang terganggu. Masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat antisosial. Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Sesuai dengan masyarakat. Dengan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan dan sebaliknya juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain, masyarakat menilai segi hukum bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi, bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna yuridis. Sebaliknya bisa terjadi
sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi juridis, bukan kejahatan. Ini disebut kejahatan sosiologis atau bisa disebut dalam kejahatan kriminologis. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya atau kriminologi teoritis atau murni. Lalu berdasarkan kesimpulan praktis kriminologis, teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut. Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi. Arti kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, segi yuridis dari persoalan tersebut, yaitu perumusan daripada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya, yang terpenting dalam kriminologi merupakan kriminologi dalam mengumpulkan bahan-bahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik sama dengan dalam ilmu pengetahuan lain, yaitu kejujuran, tidak berat sebelah, teliti, dan lain-lain seperti dalam semua hal yang berhubungan dengan Homo sapiens. Lalu dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku immoral atau antisosial tersebut di atas, nampaknya adanya sudut pandang subjektif apabila dilihat dari sudut pandang orangnya adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya. Yang pertama adalah mazhab Italia atau mazhab antropologi. Mazhab ini mula-mula berkembang di Italia sehingga dikenal dengan mazhab Italia. Tokohnya yang terkenal adalah si Lombroso, seorang dokter ahli penyakit jiwa dari Italia dan guru besar dalam ilmu kedokteran dan penyakit jiwa. Hasil karya yang terkenal adalah El Uomo degli Gueni. Dia mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi, dilihat dari keadaan fisiknya, mempunyai tanda-tanda tertentu yang sangat berbeda dengan manusia lainnya. Si Lombroso juga merupakan teori hipotesa atavisme, yakni seorang penjahat itu merupakan gejala atavisme, artinya ia sekonyong-konyong mendapat kembali sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyang yang terjauh. Lalu yang kedua, mazhab lingkungan atau Perancis. Menurut mazhab ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau oleh faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Tokoh terkemuka dalam mazhab ini adalah Al-Kassakhne yang lahir pada tanggal 1843 dan telah mati pada tahun 1924. Seorang guru besar ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional di Roma. Dalam ajarannya, menguraikan bahwa keadaan sosial di sekelilingi manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Kelompok J. Limrak dan teman-temannya memberikan pendapat sendiri bahwa kejahatan itu bukan ada sejak lahir, tetapi faktor lingkunganlah yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pada Kongres Antropologi Kriminal kedua di Prancis, beliau mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama, menolak ajaran si Lombroso, dan yang kedua kemudian membentuk suatu panitia untuk melakukan penelitian tentang kebenaran dari ajaran si Lombroso dengan cara melakukan penelitian dengan membandingkan secara antropologi. Dan yang terakhir adalah ternyata hasil dari penelitian tersebut dapat dibuktikan teori si Lombroso tidak mengandung kebenaran. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Yang pertama, teori anomi. Secara global, aktual, dan representatif, teori anomi lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kondisi sosial. Munculnya revolusi industri hingga Great Depression di Prancis dan di Eropa tahun 1930-an, menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dalam lembaga sosial atau masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatar belakang usaha nyuduk reform pemerintah dengan fokus menyusun kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya istilah anomi diperkenalkan Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan
tanpa norma. Kemudian dalam buku The Division of Labor in Society, Emil Durkheim merupakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Menurut Emil Durkheim, teori anomi terdiri dari 3 perspektif, yaitu yang pertama manusia adalah makhluk sosial, yang kedua keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni. Kemudian istilah anomi digunakan Emil Durkheim dalam bukunya yang merupakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomi karena 2 keadilan sosial berupa social integration dan social regulation. Yang kedua, teori-teori penyimpangan budaya. Pada sisi lain, kultur Davis teoris memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class, kelas bawah yang bisa membentuk tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Terdapat persamaan antara strain maupun kultur deviance teoris yang mendapatkan kejahatan dan ketidakkeberuntungan. Posisi orang-orang di strata bawah dalam suatu masyarakat yang berbasiskan kelas. Ada 3 teori dari kultur deviance teoris. Yang pertama, social disintegration. Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatan tinggi yang berkaitan dengan desintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Yang kedua, differential association. Teori ini memegang pendapat bahwa orang yang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap antisosial serta pola tingkah laku kriminal. Yang ketiga, kultur konflik. Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar konduk norm aturan yang mengatur tingkah laku yang berbeda dan bahwa konduk norm dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. Artinya ketiga teori di atas sepakat bahwa penjahat dan delinquent pada kenyataannya menyelesaikan diri dan bukan pada nilai konvensional, melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok kelas menengah. Dengan demikian, deviance dapat diterapkan baik pada perbuatan non-kriminal yang dipandang oleh kelompok itu sendiri aneh atau tidak biasa, misalnya gaya hidup masyarakat Amish di Amerika Serikat, maupun perbuatan kriminal, perbuatan yang oleh masyarakat dilarang. Jadi penyimpangan itu tidak selalu berarti jahat dan buruk, hanya dianggap berbeda. Menurut teori-teori kultur deviance sendiri, masyarakat Indonesia terdiri atas kelompok dan subkelompok yang berbeda-beda, masing-masing dengan standar ukuran benar-benar salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap norma di satu masyarakat mungkin dianggap menyimpang oleh kelompok lain. Akibatnya orang-orang yang menyesuaikan diri dengan standar budaya yang dipandang menyimpang sebenarnya telah berlaku sesuai dengan norma mereka sendiri. Tapi dengan melakukan hal tersebut, mungkin ia telah melakukan kejahatan. Yang ketiga, teori kontrol sosial. Yang pertama, bagaimana teori kontrol sosial menjelaskan pelaku kriminal. Teori kontrol sosial merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum serta memiliki pula dorongan untuk melawan hukum. Oleh sebab itu, dalam teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dan kegagalan dari seorang untuk menaati hukum yang ada. Teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara dan menambahkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan. Traffic Hirsi yang merupakan pelopor dari teori ini mengatakan perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau
terikat dengan individu. Dalam perkembangan teori kontrol sosial yang dipelopori oleh Travis Hirschi, maka ada satu ahli yang mengembangkan atas teori ini. Ia mengajukan beberapa posisi teoritisnya, yaitu bahwa berbagi bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kejanggalan mensosialisasikan individu warga masyarakat untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikut individu agar tetap konform, seperti keluarga, sekolah, atau institusi pendidikan dan kelompok sosial dominan lainnya. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal. Studi kasus dalam menyikapi teori kontrol sosial ini terlalu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar kita terkait dengan teori berikut merupakan satu contoh akibat dari kontrol sosial yang kurang. Kasus wanita dibunuh pacarnya juga terjadi di kampung Garedok RT 1 RW 5 Desa Rancabuaya Kecamatan Jambi Kabupaten Tangerang. Mayat Izun Nahdiah umur 24 tahun mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah itu ditemukan di Jalan Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu. Pelakunya adalah kekasihnya, Muhammad Soleh alias Oleng, umur 33 tahun. Soleh tega menggorok Izun hanya lantaran kecewa laptop yang dipinjamnya ditagih. Lebih tragis juga diperkosa secara bergilan sebelum dibunuh. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.